Halo, ketemu lagi di acara yang sangat luar biasa, Podcast Versus bersama saya Mongol Stress. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yang punya pengalaman yang sangat nice to meet you, yang sangat keren banget. Kita sapa beliau dengan sebutan Mak DKI ya, Mak Nana. Apa kabar Mak? Baik. Sebelum menjadi seorang driver ojol itu Mak dulunya adalah seorang ibu rumah tangga saja atau mungkin ada pekerjaan lain? Saya karyawan di PT Risra Laboratories Indonesia. Jadi Mak dulunya adalah berkecimpung di pekerjaan sebagai seorang karyawan, dan saat ini kondisi Mak udah berhenti udah berapa lama? Sudah 3 tahun yang lalu. Oh, udah 3 tahun, dan sekarang udah sebagai salah satu driver Gojek khusus perempuan. Ya, Grab saya. Oh, Grab. Oke. Udah berapa lama di ojol? Dari 2015 itu? Saya awal ikut suami dulu. Suami dulu di 2015 pendaftaran di pertengahan ya. Ketika saya lihat kok lebih enak ya. Akhirnya di 2015 akhir saya baru daftar. Ya. Jadi kalau dihitung penghasilannya lebih enak mana, Mak? Gaji di kantor dulu atau enak ngojol? Kalau ngojol ini, kalau saya kan sistem target. Kalau belum 250 atau sampai 300 saya belum pulang. Tapi Mak ini kan punya pengalaman mistis yang luar biasa. Itu pertama kali yang Mak alami dengan mistis ini nih waktu kapan nih? Itu di 2017. Oh, 2015 akhir daftar, 2017 udah mulai. Itu gimana ceritanya, Mak? Awalnya tahu Gang Sabar kan, depan TPU Kampung Kandang. Tahu. Itu kan base camp saya di situ, base camp Gang Sabar namanya. Kita tuh memang lady itu ngalong semua. Oh, lady Grab. Lady Grab itu kita kan di situ lagi pada nongkrong tuh sama taruna-taruna yang lain. Ketika sebenarnya sih saya mau arah tujuan pulang. Pakai arah tujuan karena saya tinggal di Tanah Baru kan. Saya arah ke Tanah Baru. Ketika saya pas ngelihat handphone, saya bunyi tuh di jam 9 kurang 5 menit. Anak jemputnya di Tabibuya. Di Tabibuya. Saya bilang sama anak-anak, waduh, jemputnya udah kagak enak nih. Saya kata gitu. Ya kan tahu sendiri ya, Herman Susilo turunan kan serem ya. Ya nggak usah ditanya. Ya. Jalanannya gelap, coy. Udah ya kecelakaan juga ya, spooky rawan. Ya. Begitu saya ambil deh tuh kata anak, ya ambil lah lumayan argo kata kita. Ya sekalian pulang, bismillah ya. Ya jalan ambil. Saya pertama tengok nggak ada orang, kok nggak ada ya di titiknya ya. Terus tiba-tiba saya ngeliat cewek, rambut panjang memang, pakai jeans biasa sih, cuma nunduk aja. Saya bilang malam Mbak. Kalau saya kan setiap ketemu customer pasti gitu, mau malam mau siang selalu saya sebut malam Mbak karena mau udah malam. Akhirnya dia cuma gini doang. Pokoknya dia selalu nganggut, nggak nyebut nama sama sekali. Enggak, maksudnya ditanya mau ini dia cuman cuma ngangguk aja. Malam Mbak, dia ngangguk. Terus saya kasih helm. Terus saya maju dikit. Ya sekarang udah posisi gelap ya. Saya juga gurih-gurih sedep. Ya tahu sendiri kan, lingkungannya serem gitu di jam segitu. Akhirnya dia naik, diantar. Dia naik, saya bilang, siap ya Mbak, saya bilang gitu. Bismillah saya jalan. Gitu. Terus udah dia, pokoknya nggak ada bahasa. Saya sih ngomong apa aja, cuma dia cuman ngelihat dari spion cuma nunduk gini-gini aja. Saya pikir dia main handphone, ya biasalah. Customer kan seperti itu, perasaan saya nih karena ya saya juga awalnya nggak percaya dan nggak percaya gitu loh. Akhirnya saya jalan ikutin sesuai map. Udah sampai di titiknya di Gang Kober. Namanya aja udah Gang Kober. Cuma bismillah lah karena saya dulu sering main di Gang Kober situ gitu loh. Makanya pas begitu turun masuk sampai ke bawah titiknya, wah masih 3 menit nih, berarti masih di depan dong nih. Begitu masuk tiba-tiba ada kayak Pak Ustadz. Emang pas saya nyampe situ tuh kayak ada orang nabun gitu kan. Udah asap, saya pikir udah biasa lah orang jam 10 setengah 11. Nggak lama tuh Pak Ustadz tuh kayak pakai baju putih-putih sorban, mau kemana Neng gitu doang. Nganter Pak gitu. Kemana gitu.
hati-hati ya. Udah pas, iya Pak, nggak ada rumah di sana, nggak ada rumah gitu. Apa dia cuman karena saya dengarnya samar, itu buntu gitu atau nggak ada rumah gitu, saya kedengarannya seperti itu. Tapi pas saya nengok, si bapak kemana ya? Kan ada pun pisang doang gitu. Dibelok, udahlah. Saya DO dikit lagi nih, 1 menit lagi kan, maju saya ngelihat ada kos-kosan gitu, kos-kosan hijau tinggi 2 tingkat, terus dia nepuk gini, oh di sini Kak. Terus saya nengok ini masih juga nunduk. Ya udahlah, wah mungkin orangnya emang, saya pikirnya emang gak ada omongnya gitu, atau memang ada yang jaim, ada yang jijik kan. Ya kebanyakan seperti itu kan, kalau malah ojol kayaknya ya agak-agak gimana gitu. Udahlah saya diem aja. Begitu dia turun, saya berhenti, helm ditaruh di jok. Saya baru mau standarin motor, helm di jok, terus dia jalan. Terus dia gini duit gitu. Saya ngeliatnya duit. Saya ngeliat duit karena 20 kan. 10 ribuan 2. Saya lihatnya duit itu. Saya bilang, makasih Mbak. Terus dia jalan aja pokoknya nggak nengok, nyelonong. Saya kan beresin helm dong, otomatis masuk ke jok lagi. Waktu itu motor saya belum yang ini, motor kecil memang. Saya masukin. Ketika saya masukin ini, duit masih saya pegang. Saya masukin 20.000 itu. 20.000 saya masukin ke kantong sini. Saya masukin, jalan. Kok saya nggak gerak-gerak. Saya mundur maju, mundurin motor lagi, nggak gerak juga. Saya begini nunduk, rumahnya nggak ada. Pas saya lihat pala Nissan di ban depan, jadi nggak bisa mundur maju, sampingnya punan beringin. Makanya pas saya teriak di komunitas, di handphone, saya bilang tolong dong, tolong gitu. Yang mungkin ibarat kasarnya saya bilang tolong dong jemput gue, sampai mau nangis. Ibarat kasar kita baru tumben seperti itu ya, sampai mau kencing-kencing lah kasarnya seperti itu. Makanya hampir saya duduk aja di pinggiran, sampai ada teman-teman yang pada datang maranin. Itu anak-anak komunitas saya datang maranin. Disitulah saya baru tahu, pas saya buka duit dapat emang di berapa, daun nangka warna coklat lebar-lebar, itunya apa sih, akar ya. Sisiknya itu 5 ganjil. Sisik daunnya. Kan katanya rezekinya banyak tuh. Terus pada direbut-rebut tuh sama anak-anak yang nolongin tuh. Udah buat saya aja, buat nyimpan Mak, buat nyimpan. Ya duit, saya kata duit, duit. Saya masih duit juga. Emang daun nangka lebar ya setapak saya lah, 2 lembar. Makanya kata teman-teman, udah gue aja yang nyimpan. Udahlah saya nggak tahu lagi dah tuh, udah dia bawa pulang. Orang saya udah gemeter, bawa pulang, motor juga dikeluarin sama mereka. Makanya kok bisa, dalam hati saya cuma mikir, atau gini saya mungkin jemputnya orang tapi yang naik dia kan kita nggak tahu juga. Saya juga sampai sekarang masih tanda tanya, kok bisa setan naik pakai aplikasi naik ojol. Pakai handphone api ya. Iya makanya bingung itu saya. Kasus pertama kali Mak. Iya pertama. Berapa kali kurang lebih Mak pernah mengalami hal-hal yang berbau mistik? Saya pernah dapat food waktu itu. Foto? Food. Oh, suruh nganterin makanan. Oh, GoFood gitu ya. GrabFood. Iya, saya dapat di daerah Margonda, nganternya ke RTM, Rumah Tahanan Militer. Oh, tahu. Iya, kan ada makam, ada tahu. Kuburan. Tahu. Iya. Jadi itu bagus ya, Tete tuh di situ besok. Iya, itu benar-benar luar biasa. Karena begitu sampai saya titiknya tuh ngelihat rumah putih gede mewah. Begitu. Pokoknya bayangan kita mungkin entah orang kaya nih. Ya, pokoknya karena mesennya banyak, 10. 10 Okay. bungkus empek-empek itu satu packnya kalau nggak salah 59.000. Berarti kan udah hampir 500 lah. Iya. 700 lah Mak kalau dia 10. Ya makanya pas sampai situ saya muter, kok gerbangnya kagak. Muter lagi, ternyata 3 kali balik saya diputer kuburan yang saya lihat. Nah, akhirnya ketemu sama tukang somai. Di situ tukang somai pakai sepeda, tapi mangkal. Pas enggak lama, "Bang, rumah nomor ini di mana ya, Bang?" "Mana? Sini gue lihat." "Tersama lagi sama gua," kata dia. Pas dia lihat, "Ya, Po, lu mah katanya 10 kali muter juga lu ketemunya itu kuburan lagi. Emang apa? Lah gua aja sering katanya yang udah biasa mangkal di sini. Kemarin ditepok," katanya gitu. Dari situ lah saya, ya Allah, ngapa setan nyewa yang order
empe-empe. Akhirnya saya lapor ke Grab. Ya rembesmen diganti sih memang, tapi saya harus antar makanannya ke panti asuhan. Ya dari situlah makanya beberapa kali di Duren 3 pun saya pernah terjadi. Duren Situ 3 juga. Jakarta? Iya. Atau yang di Jakarta. Oke. Di Duren 3 bawa paket. Waktu itu bawa paket, saya bawa paket. Titiknya di PLN Duren 3. Tahu. Iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Akhirnya pas dari pos security-nya kosong. Saya masuk. Nah, mentok di rumah cat putih di belokan. Saya tahu rumah itu kosong, memang kosong. Tapi titiknya dia di depan rumah, di rumah orang gedean lah. Dalam artian saya mau panggil, saya panggil, Mbak, saya bilang gitu. Tapi yang nyaut dari rumah kosong. Pas saya nengok 2 kali pas maghrib sih emang itu. Ada orang tinggi gede, hitam. Udah, tuh paket saya bawa balik lagi, saya ngibrit ke depan. Saya lari keluar, saya lihat sama security. Akhirnya di depan ada security. Pak, maaf ya Pak, itu di belokan itu ada rumah kosong Pak. Iya emang kosong, rumah kosong. Kok saya dipanggil-panggil ya Pak? Ya ngapa jadi empok sih yang kena gitu. Makanya saya kadang bingung. Kok apa muka saya kayak jin? Jadi dikasih lihat jin terus gitu. Kadang-kadang suka ini juga gitu. Tapi kan sebenarnya Mak, kalau dalam kondisi seperti itu sih biasanya nggak ada kaitannya dengan apa kita memang orangnya tipikal orang sial, enggak juga. Biasanya tuh karena faktor iseng doang. Gitu. Nah kalau kita kena itu biasanya karena kita terlalu, yaitu yang Mongol bilang, terlalu ribet mikir. Di saat pikiran kita yang lagi kosong, ya masuklah ya. Iya. Jadi kalau bisa mungkin sih Mak, di saat kita lagi gawe, di saat lagi kita kerja, jangan ngeblank. Kalau nggak ngeblank tuh jangan mikir. Karena hidup kita ini tuh dijalani, bukan dipikirin. Karena kalau kita mau mikir apa? Nggak akan ada habis-habisnya. Jadi mending udah dijalanin aja, hari ini Mak berangkat gitu kan. Terus baru yang kedua mungkin Mak aksesoris yang dipakai itu udah aksesoris yang nggak pernah dibuka. Maksudnya selalu akan dipakai. Iya. Batu sebelah kanan itu yang dekat jam tangan itu ganti. Memang itu batunya untuk perempuan, cuman secara fisik dan mindset Manana tuh nggak perempuan yang lembut. Itu batu buat lembut. Harus mencari batu yang lebih feminim, yang agak ke maskulin. Mau dengar cerita batu ini? Emang ada ceritanya itu batu Ada Mak? ceritanya. Coba bagaimana ceritanya? Mongol penasaran. Saya itu cubung. Iya. Ini Itu cubung ungu. cubung ini batu. Boleh pegang nggak? Boleh. Maksudnya kita Maaf, ya banyak enggak kan, kita suka ke rawa bening, siapa tahu bisa dijual. Iya. Ini gimana Mak ini ceritanya? Jadi itu saya kan di ojol terpilih jadi ketua umum URC Jakarta Selatan. Oke. Yang nge-backup ojol-ojol kalau ada kecelakaan. Siap. Ada ojol misalkan ada masalah, itu kadang-kadang pasti info juga larinya ke saya. Nah jadinya itu batu dikasih sama seseorang di acara anniversary yang saya ke-5 tahun, anniversary WRC Jakarta Selatan yang ke-5 tahun. Oke. Ya teman saya itu memang dia mandi jenazah, terus dia bisa sholatin jenazah, pokoknya berkecimpung dengan Jenazah hal-hal, ya jenazah lah. Dalam artian emang tukang bacain doa juga. Nah dia datang ngasih, dia bilang tolong simpen. Nah saya tuh kenal emang sudah bertahun-tahun sama teman saya, tapi saya nggak tahu latar belakangnya dia pacarannya sama siapa. Dia juga nggak pernah cerita, dan dia pun nggak pernah nggak pernah ngomong apa-apalah ke saya masalah pribadinya dia. Sekarang sih dia udah punya istri, udah punya anak, tinggalnya di Lenteng Agung juga. Orang LA. Iya orang LA. Nah ternyata dia kasih saya batu. Dia ngomongnya apa ngasih batu ini? Dia bilang, Mak, ini untuk ngejagain Mak, mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya yang punya sudah tidak ada. Seperti itu. Oke. Nah ketika saya pakai batu itu,
Saya ikat lah. Saya ikat. Pakai perak. Ikutan perak, iya saya ikat perak. Perak bakar nih. Saya ikat perak, akhirnya begitu saya ikat, selang saya pakai 2 minggu, saya kayak gimana ya, kayak dibayangin nama mantannya dia itu dokter, dikuburinnya di Jeruk Purut, namanya Sita. Itu dokter Sita yang punya, jadi dia punya sepasang. Yang satu dikuburin bareng sama dia. Yang ini dikasih saya, makanya setiap saya pakai ini memang kayaknya gimana ya. Jadi ini batu kecubung. Ini kecubungnya ungunya dark, ungunya gelap. Jadi sejujurnya ibu nggak cocok pakai batu ini. Kalau Mongol boleh jujur, aksesoris yang ibu pakai adalah aksesoris yang itu tadi Mongol sampai mau bilang sebenarnya ini kayaknya bukan diambil, tapi dicuri. Mudah-mudahan sih salah. Tapi ini hasil dari curian, bukan dari diambil. Jadi sebenarnya memang benar batu ini dikasih kayak ibu tuh jadi sama kayak tumbal hidup. Tapi lebih bagus kalau memungkinkan ibu, biarkanlah Mongol yang ngasih batu, bukan orang lain. Saya sebetulnya suka banyak batu. Ini Mongol yang bikinin. Tinggalin nomor telepon. Ibu tuh lebih cocok batu yang perempuan tapi yang keras. Perempuan yang tegar. Karena ibu juga orang yang tegar. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ibu nggak ambruk. Sekalipun sejujurnya ibu ambruk, tapi orang tidak melihat ibu ambruk. Ibu tetap berdiri kuat, teguh, karena ibu berpikir karena kalau gua ambruk, habislah keluarga gua. Jadi gua harus tetap berdiri. Nah, dengan memiliki batu ini, ibu tuh ambruknya terlihat nyata. Betul. Sebelum ibu pakai batu ini, ibu orang kuat. Mengalami banyak masalah, banyak hal dalam rumah tangga, baik dari sisi anak, dari sisi pribadi ibu, karena ibu banyak dikhianati oleh orang-orang yang ada di dekat ibu. Ibu selalu berusaha untuk it's okay, gue masih bisa berdiri, gue masih sanggup untuk melangkah sekalipun terseok-seok. Itulah the winner. The winner itu bukan lari. The winner itu adalah orang yang selalu berusaha untuk melangkah sekalipun dia pincang langkahnya. Karena dia berarti ada usaha untuk gua move. Nah, ini nggak cocok buat ibu. Nanti ibu minta telepon Mongol, gua anterin cincinnya. Sama juga perak. Ibu juga harus pakai batu yang tidak ada penutup belakang. Harus batu yang kena kulit. Kan ada yang dia pakai tutupan. Betul. Tuh, pakai mangkok. Ada yang nggak boleh pakai mangkok. Kayak ini sengaja ini karena ini biar kena di kulit ibu. Jadi ibu selalu setiap kali mengalami masalah, ya ibu seolah-olah kayak ya kok akhirnya kejadiannya. Yang sebelumnya nggak pernah. Jadi mendingan sekarang ini kalau memang ibu mau dikembalikan balikin. Tapi kalau ibu nggak mau dibalikin, ini batu lumayan mahal. Bongkar ini, peraknya lebur lagi, batunya ini cari kapas isiin air. Ya toh, isiin air. Ibu agamanya muslim kan? Muslim. Bacain aja Al-Fatihah, bacain surat Anas, udah pendam dulu, jangan dipakai. Jadi biar yang ada di batu ini out. Udah, kalau ibu lagi wirid atau ibu lagi tadarusan, taruh di bawah bantal yang buat ibu duduk atau taruh di dalam Quran. Udah, yang penting dalam kapasnya yang bersih. Dah, soalnya nggak cocok buat ibu, percuma juga. Kita juga pulang dari sini juga kejadian. Jadi nggak usah dipakai. Siap. Terus yang paling penting adalah begini bu, kalaupun ada yang terjadi, ibu balik lagi kekuatan ibu di saat ibu masih kerja dulu. Ya, setiap masalah yang ibu hadapi, pengkhianatan tuh terjadi di depan mata. Betul. Tetapi ibu pingin membalas, cuman ibu selalu berpikir gini, udahlah Gusti Allah juga yang bikin. Dan orang-orang yang melakukan itu juga akhirnya orang-orang banyak. Ada sepersekian orang yang pernah berusaha menjatuhkan ibu, sekarang justru yang menjadi minta tolongnya ke ibu. Betul. Nah itulah hukumnya adalah di mana-mana pencemooh itu selalu akan meminta bantuan kepada yang dia cemooh. Betul.
Jadi ya udah, berarti tetap ibu the winner. Kalaupun nanti gue yakin sih dari podcast hari ini ibu ikut, ibu nggak akan mungkin lagi nganterin orang-orang yang nggak jelas. Alhamdulillah. Ya, yang penting doa anak, doa suami, doa keluarga pasti akan selalu Amin. menyertai. Tapi ibu ingat, ibu pernah ngejanjiin sesuatu kepada seseorang. Orangnya ada, tetapi udah susah untuk ketemu, nggak apa-apa. Dibawain dalam doa aja. Semoga beliaunya sehat gitu. Kalau ada waktu, kalau ada rezeki ya pasti ketemu. Udah itu aja. Dah dari hari ini dia nggak ada lagi yang ngikutin, nggak ada lagi yang nyumput-nyumputin yang nggak jelas. Kalau ini nanti dilebur apa namanya, dibuka, cubungnya ya ini harus dibersihin. Ini harus di belakangnya ini udah, ini kulitnya ibu ini harus dibersihin biar ini kayaknya, mudah-mudahan sih mudah-mudahan salah, bukan hasil pemberian tetapi pencurian, dicuri dari jenazah. Bang Mongol, selama saya pakai itu memang banyak yang ngelirik saya terus mau minta, cuma saya berpikir karena pemberiannya. Sebenarnya saya emang mau ngelepas, cuma susah kayaknya perasaan saya. Batunya sih lumayan bagus, cuman agak apa ya namanya, kalau bahasa kita tuh agak sedikit ada annoyingnya gitu. Jadi kayak ada bagusnya tapi juga ada jeleknya, dan jeleknya lebih dominan daripada bagusnya. Jadi sebaiknya, jadi buat penonton podcast Versus ini juga harus ingat bahwa tidak semua batu itu cocok dengan kita. Tetapi kalau kita mau pakailah batu yang menurut engkau di saat pertama kali melihat membuat engkau ser. Mak, ada yang mau ditanyain nggak ke Mongol? Ya, saya kan awalnya sih sebelum Bapak meninggal kemarin ya. Bapak meninggal kira-kira tahun setahunan, udah 2 tahun? Belum. Baru sekitar 4 bulanan. 4 bulan, oke. Ya. Jadi saya sering kan kalau waktu zamannya sholat tahajud, tiba-tiba di depan saya pocong lagi berlenggak-lenggok. Sampai saya bilang sama Bapak, ya kok kenapa ya sering dikasih lihat hal-hal begitu? Ya, makhluk-makhluk kayak gitu. Terus ya yang saya pertanyakan, kata Bapak sih, lu amalin sesuai yang ayah ajarin kan, karena Bapak emang bisa ngobatin orang. Terus dia pawang hujan juga. Gitu, keluarga besarnya kan memang orang bisa lah di Pejaten sini, Pejaten Barat itu kan terkenal keluarga besar saya. Siap. Di situ makanya saya bilang saya nggak mampu. Saya bilang kalau ayah bisa miara kuntilanak, kalau saya nggak bisa. Gitu. Kalau orang-orang zaman dulu kan beda sama kita. Kan seperti itu. Apakah saya jadi kayak nyalain diri saya gitu, kadang kok gue kadang-kadang dia ngeliat lagi pulang ngebit, tahu-tahu kayak ada spray di atas pun saya nengok orang ya ketawa. Ya maksudnya gelewaran putih-putih gitu, selembaran. Saya bilang ngapa kok ini mata saya yang salah atau ada yang salah di diri saya, kadang seperti itu aja sih kadang. Jadi sebenarnya begini Mak, Manana harus ingat, Mak anak berapa? Pertama. Ya udah, perhatikan anak pewaris. Setiap ilmu keluarga itu jatuh ke anak pertama. Akan berubah jatuhnya adalah jika anak pertama menolak. Gitu. Nah, Mak mau ngambil atau tidak itu kan Mak belum ngomong. Dan yang paling berbahaya itu adalah di saat Mak ngambang, nggak menolak, nggak menerima, akhirnya muncullah diperlihatkanlah hal-hal gaib seperti itu. Spray itu kalau saya ketemu kuntilanak di atas pohon, mending Mak teriak turun celana dalam lu kelihatan gitu. Gitu aja pasti dia hilang loh Nyak sebenarnya Mak. Jadi kalau nggak pocong, ya pocong mungkin kalau siweran tuh kayak minta bantu bukain dong, capek tangan gua dilipet gitu. Sebenarnya kalau dari sisi itu kan dari sisi stand up-nya, tapi kalau dari sisi ilmunya adalah begini Mak. Mak harus menyatakan untuk tidak mau menerima atau mau menerima. Kalau mau menerima harus diamalin. Minta mana bukunya. Pasti dia megang buku. Karena itu isi rafalan-rafalannya. Kalau rafalannya dibisikin, masalahnya beliau udah meninggal. Nah, apakah waktu beliau hidup Mak dibisikin nggak sesuatu?
Saya dari awal sih sudah bilang sama dia, Nggak mau? nggak mau, nggak mau ya, karena kakek juga bilang yang bisa lu doang nih. Ya berarti emang kalau nggak mati ilmunya, nggak ada yang nurut, Iya. nggak ada yang nurun. Tapi memang Kecuali emak. Berapa bersaudara? Saya 5. Berarti emak pilih yang satu. Pasti ada di antara 5 bersaudara yang suka dunia goib. Nggak ada semua. Nggak ada, ya udah, abisin, berarti abis di orang tua. Iya, habis sudah. Udah. Saya juga nggak mau. Emak nggak mau pakai kan? Nggak mau. Ya udah, datanglah ke kuburannya. Ya kan, kalau bisa malam Jumat, kalau bisa ntar dulu. Ini sekarang satu makam, kakek diturunin ke bapak, dia ditumpuk jadi satu. Jadi satu. Iya. Jangan sampai salah bawa minuman, takutnya kesurupan. Karena teman Mongol juga orang tua, dia kuburnya susun. Dia Iya. bawa ke kuburan, bawa Fanta. Ternyata kakeknya sukanya Coca-Cola, kesurupan dia. Kita udah serius. Gua udah serius. Enggak, soalnya enggongnya enggak suka Fanta. Dia marah-marah. Dia serius. Enggak, saya gini. Saya selalu setiap kali dalam hal apapun itu saya enggak mau terlalu serius, karena kalau serius akhirnya kita jadi bisa ke arah kliniknya miring. Jadi maksudnya begini, Mak. Kalau Mak memang enggak mau ngambil, udah dari beliau masih hidup sampai beliau sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, yang mau Mak lakukan adalah pergilah ke makam, bawalah bukan kembang sepatu lebih benernya, tapi sedap malam, bawa dua bunga, satu bunga favorit beliau, yaudah kirim doa, dan disitulah Mak juga menyatakan bahwa saya tidak mau menerima. Dan buat teman-teman yang ada di rumah juga sama, jangan pernah mengamalkan ilmu yang tidak baik. Amalkanlah ilmu yang baik. Dengan apa? Rajin tadarusan, setiap sholat Jumat datang, jangan sampai sholat Jumat udah mau habis lu baru muncul, ya kan? Di setiap kali Anda bersolat Jumat, jangan lupa sedekahkan sepersekian dari isi dompetmu yang ada saat itu ke kotak amal yang punya masjid. Karena dengan hal-hal tersebut Anda mengamalkan sesuatu yang indah, yang baik, pasti ke depannya hidup kita akan jadi baik. Buat yang teman-teman beragama Kristen juga jangan lupa, ya rajinlah ke gereja, jangan kalau udah sakit baru nyari Tuhan. Betul. Carilah di saat engkau masih sembuh, karena Tuhan akan meluputkan engkau dari sakit penyakit. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Oke, dadah.